Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab As-Siyam, Adabuhu, Matalibuhu, Fawaiduhu, Fadailuhu, karya Syekh ulama kontemporer yaitu Al-Imam Al-Mufassiri Al-Muhdis Asy-Syaikh Abdullah Syirajuddin Al-Husaini. Kita lanjutkan pengajiannya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana nabi-nabi dahulu, umat-umat terdahulu pun diwajibkan puasa, ya. Jadi syariat ini sebelumnya juga sudah dikerjakan oleh nabi-nabi lain atau umat-umat yang lain. Yang pernah Allah firmankan, yang sekarang firmannya ini sangat terkenal sekali, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kita lanjutkan lafadznya wa mimma yadulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yadulu ala faridatis siyami ladai jami'i syara'i'i al-ilahiyati al-hadisul ladzi rawahu Tirmidzi. Wa mimma yadulu ala faridatis siyam, dan dari sesuatu yang menunjukkan atas kefarduannya puasa menurut seluruh syariat-syariat agama, syariat-syariat Tuhan. Al-hadisu, ada sebuah hadis alladzi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, sekarang hadisnya bahwasanya fardu puasa itu jami'i syara'i al-ilahiyah, seluruh syariat-syariat agama itu menganjurkan atau memfardukan puasa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imamu rawahu Tirmidzi, ya. Dari Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimatin. Jadi sama Nabi Yahya alaihissalam pun itu disuruh puasa oleh Allah. Nah, ini ada sabda Rasulullah, kata Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala amara, memerintahkan ia, Allah, Yahya ibn Zakaria, kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam, bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat. Jadi Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk melaksanakan 5 kalimat, ayya'mala biha, yang mana kalimat itu harus diaplikasikan, di-share ke umatnya, wa ya'mura bani Israila ayya'malu biha, yang mana Nabi Zakaria diperintahkan untuk menyebarkan, mengamalkan, memberitahukan, membrokes dan mengcopy paste ke seluruh umat Bani Israel ayya'malu biha, untuk mengaplikasikan kalimat tersebut. Fajama'a an-nasu fi Baitil Maqdis, maka kemudian manusia berkumpul ketika diperintahkan oleh Nabi Yahya di Baitul Maqdis, famtala'a al-masjid, kemudian masjid penuh, wa qa'adu ala syurafa, dan mereka Bani Israel duduk di sampai atap masjid sampai penuh, ya, karena mendengar perintah dari Nabi Yahya alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian berkata Nabi Zakaria, innallaha ta'ala amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'malu bihinna, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepadaku bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, an a'mala, yang mana saya harus mengamalkan biha, dengan kalimat tersebut, wa an amura, dan saya merintah kalian Bani Israel anta malu bihina, untuk mengaplikasikan, mengupdate, menginstal, memprogram kepada diri kalian, untuk keluarga kalian, saudara-saudara kalian, bihina, dengan kalimat tersebut. Yang pertama kalimatnya apa? Awaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw waraqin faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya fa kana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yarda ayyakuna 'abduhu kadzalik. Yang pertama perintahnya adalah anta'budullah, kalian jangan sampai menyekutukan Allah.
Jangan sampai umat Nabi Yahya atau umatnya Nabi Muhammad itu menyembah anta'budullah, ya, menyembah kepada Allah wala tusyriku, maksudnya bihi syai'an, dan jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi diperintahnya gini, wahai umatku, kata Nabi Yahya, anta'budallah, sembahlah kalian kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian berbuat musyrik bihi kepada Allah syai'an, sesuatu pun. Jadi anjurannya nggak boleh menyekutukan Allah, suruh beribadah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Wa inna masalaman asyraka billah, bahwasanya perumpamaan metafora seseorang yang berbuat musyrik kepada Allah itu kama salirajulin, seperti halnya seorang laki-laki ishtara abdan, yang mana laki-laki itu membeli seorang budak min kholisi malihi bidahabin awwarokin, dari harta yang hasil hartanya, ya, dengan emas atau perak. Jadi ada seorang laki-laki membeli budak, ini metaforanya seperti ini, dengan uang halalnya, dengan uang emasnya, dengan uang peraknya. Faqala, kemudian majikannya ini berkata, laki-laki yang membeli ini, hadhihi dari, ini rumah gua, wa hadza amali, ini pekerjaan gua, gitu. Fa'mal wa addi ilayya, maka beramallah engkau budak, wa adi ilayya, dan tunaikanlah hak-haknya kepadaku. Jadi disuruh kerja, ya. Udah dibayar, udah dibeli, kemudian disuruh kerja. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidih, maka si budak tadi ya'malu, dia beramal, bekerja, wa yu'addi, dan memenuhi hak-haknya, ila ghairi sayyidihi, tapi beramalnya, bekerjanya, memenuhi hak-haknya yang kedua itu kepada selain gustinya, rajanya, sayyidnya yang membelinya, tapi dia bekerja untuk orang yang lain, gitu, nggak untuk si raja tadi. Fa ayyukum yarda ayyakunna abdahu kadzalik, fa ayyukum, mangka gimana ridho seorang sayyid yang tadi, gitu kan, ayyakunna abduhu, seorang budaknya seperti itu. Nah, jadi kan nggak bakal ikhlas ridho, gitu kan, seorang rajul yang tadi telah membeli budak tapi bekerjanya kepada yang lain, untuk gusti yang lain. Begitu juga Allah, ketika Allah sudah memberi kita fasilitas segala-galanya, tapi kita menyembah kepada selainnya, ya tentu Allah nggak ridho kepada kita. Itu metaforanya seperti itu tuh yang pertama. Wa innallaha ta'ala amarakum bisolah, dan yang kedua, Allah memerintahkan, amarakum bisolah, memerintahkan kalian puas salat, ya. Fa idza sholaitum fala taltafitu, maka kalian kalau seumpamanya salat, maka jangan menoleh. Sama syariat umat terdahulu juga salat, ya, selain puasa salat juga. Maka kalian kalau sholat jangan menoleh baik secara zahir, ya badan, ya nengok sana nengok sini, maupun batin, mikirin yang lain-lain. Fa innallaha yansabu wajhahu liwajhi abdahu fi sholati ma lam yallafit, bahwasanya Allah mengangkat wajah seseorang, mengangkat wajah Allah, gitu ya, liwajhi abdihi, kepada wajah hambanya untuk sholatnya, malam yaltafis, selagi hamba itu tidak menoleh baik secara hatinya maupun zahirnya. Nah, yang selanjutnya, wa amarakum bisyam, dan Allah merintahkan puasa kepada kalian. Fa inna mathala dalika, karena sesungguhnya metafora puasa, kama sali rajulin fi isobah, yaitu seperti seorang laki-laki di golongannya, di kelompoknya, ma'ahu suratun fiha miskun, laki-laki itu memiliki dompet, yang mana di dalam dompet itu terdapat minyak misik, harum kan. Fakulluhum yujibuhu rihuha, maka semuanya isobah tadi heran, takjub, ini wangi apa, gitu kan, wangi sekali, gitu kan. Nah, begitu juga wa inna riha shaim atyabu indallahi min rihil miski, bahwasanya mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Seumpamanya kita jalan sama-sama teman-teman nih, kita wangi banget, di dompet kita wangi banget, atau di kantong kita, di baju kita wangi banget. Tentu teman-teman pada heran, ini wangi banget, gitu kan. Nah, perumpamaan orang yang puasa itu seperti itu, bahkan di sisi Allah dia lebih wangi daripada minyak misik.
Selanjutnya wa amarakum bisadaqah, dan Allah memerintahkan kalian untuk sedekah. Fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan metaforanya orang yang bersedekah kama salirajulin asarruhu al-aduwu, seperti halnya seorang laki-laki yang telah ditawan oleh musuh. Fa'awsaku yadaihi ila unukihi, kemudian musuhnya itu mengikat kedua tangannya ila unukihi, sampai lehernya. Waqaddimu, lalu dimajukanlah ke depan si laki-laki ini, liyadribu, untuk dipenggal, dipukul, unukohu, lehernya. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, yang ditawan tadi, ana ufadihi minkum bil qalil wal katsir. Saya akan membayar kalian gitu kan dengan harga yang sedikit atau yang tinggi gitu kan. Berani, asal kamu bebasin saya bayar kalian beberapa aja mintanya. Fafada nafsahu minhum. Maka si rajul tadi menebus untuk dirinya minhum, dari mereka. Ini artinya ketika sodako itu dapat menghasilkan ganjaran yang sangat besar menurut Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Selanjutnya wa amarakum antadzukurullaha ta'ala, dan Allah memerintahkan kalian untuk selalu zikir, mengingat kepada Allah Ta'ala. Fa inna mathala dzalika, maka sesungguhnya metafora hal itu, zikir kepada Allah, kama sali rajulin kharaja al adu fi isarihi sura'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraja nafsahu minhum, kadzalika al abdul la yuharriju nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Nah, ini perumpamaan orang yang berzikir itu seperti seorang laki-laki yang mana musuh itu mengejarnya dengan cepat, kejar-kejar gitu kan. Nah, hatta idza ata ala hisni hasinin, kemudian si rajul tadi masuk ke sebuah benteng, ya kan, benteng yang sangat ketat. Fa ahraja nafsahu, lalu kemudian ia menjaga dirinya minhum, dari mereka. Nah, kadzalikal abdu, begitu juga seorang hamba, la yuharriju nafsahu, dia tidak bisa menjaga dirinya minasyaitan, dari setan, illa bidzikrillahi, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Allah ya kepada kepada Nabi Yahya, dan Nabi Yahya menyampaikan messengernya kepada umatnya. Sekian, insya Allah nanti akan diteruskan lanjut ya nanti fasya memasyru'un. Tetap pantau pengajiannya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan ditanya, dan mohon maaf kalau seumpamanya ada kesalahan dalam membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.